plafonnya ini sama. Ya, sama. Itu kan dari seng apa itu? Hal. Hal. Hal Seng ya? berukuran tebal. Ya, dari seng yang berukuran tebal. Terus dicetak gitu. Gimana? Hah? Ya, ini dari dari apa? Dari awalnya sudah gini. Ini peremajanya toh? Iya. Ini puluhan tahun belum dicat. Lama itu. Kalau di sini, kalau di bawah tidak terus. Kalau ini ya puluhan tahun. Belum. Paling bangunan yang ini samping-samping ini kan renovasi Tambahan. penambahan. Ini penambahan itu biasa lah. Tapi kalau yang asli, bentar lagi kan anunya dibuka ini masih dikunci. Jalannya juga biasa juga enggak anu. Kebetulan kita di sini ada tamu undangan dari wartawan Liberty, Pak Yani. Nah, mungkin dia juga Apa kita bisa anu, lebih Pak, apa? nonton kuburan. Hah? Ini Pak Yani. Oh, sementara apa yang mau ditanyakan tentang sini apa? Tentang kuburan. Tentang masjid apa dulu? Masjid ini 1546. Masjid ini dulu miliknya Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk itu dulu penganut agama Hindu. Dulu ini dipakai padepokan. Terus ketika saat itu pertemuan Ki Ageng Henis itu ulama besar Keraton Pajang. Nah, ketika pertemuan terjadi diskusi antara Ki Ageng Beluk dan Ki Ageng Henis, akhirnya Ki Ageng Beluk mengakui kebesaran agama Islam. Akhirnya dia dengan suka hati, ikhlas, pasrah dengan beliau Ki Ageng Henis, padepokan yang semula dipakai untuk masalah agama Hindu diserahkan ke Ki Ageng Henis dan selanjutnya mau dipakai apa terserah. Oleh Ki Ageng Henis langsung dipakai untuk rumah ibadah. Saat itu masjid ini bukan masjid Laweyan. Saat itu masjidnya namanya Masjid Ki Ageng Henis. Karena sesuai dengan ulama besar Keraton Pajang yang saat itu dari Demak. Nah, terus kehebatan dari beliau Ki Ageng Beluk sekalipun saat itu masih beragama Hindu dan masuk Islam, dia begitu tanah padepokan ini diserahkan, dia ngomong dengan Ki Ageng Henis, kalau nanti meninggal jangan sampai dimasukkan ke area tanah yang diserahkan kepada Ki Ageng Henis. Akhirnya Ki Ageng Beluk dimakamkan di luar dari area ini, ada di sebelah barat. Ini Masjid Laweyan, makam Ki Ageng Henis, sebelah tembok ada makam Ki Ageng Beluk. Nah, kalau masalah tuanya jelas dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat jauh. Ini 1546, Keraton Kartosuro pindah ke Surakarta tuh 1745. Berarti selisihnya hampir 300 tahun. Selama ini kan kondisinya masih asli ini. Yang tambahan itu untuk keputren itu. Apalagi yang di dalam masih orisinil semua. Monggo, apalagi yang mau ditanyakan? Tentang Ki Ageng Beluk tadi coba dikatakan. Siapakah Ki Ageng Beluk itu? Mau tanya itu? Ya itu cikal bakalnya soalnya. Ki Ageng Beluk itu cikal bakal di kampung sini. Nah, sebelum Ki Ageng Henis dari Demak ke Pajang terus ke sini itu dahulunya Ki Ageng Beluk. Saat itu Ki Ageng Beluk dengan padepokannya mengajarkan padepokan dengan agama Hindunya. Terus kedatangan 1546 itu pertemuan antara Ki Ageng Beluk dan Ki Ageng Henis, akhirnya ya sepakat masuk Islam, padepokan diserahkan. Semula masjid ini bernama Ki Ageng Henis, terus karena ini lokasinya Laweyan, kampung tertua di kota Solo itu kampung Laweyan, sini ini. Nah, akhirnya disebut Masjid Laweyan. Itu.
Apa apalagi Mas? Apalagi? Tang Raja tadi. Libur. Ini sama kerajaan Demak uangnya. Oh, Tuan Demak no Mas, kan urut-urutan dari Demak. Iya. Nah, terus ke Pajang. Pajang ini sebelah selatan dari Kampung Lawian ini. Iya. Ini keluar sedikit sudah sampai masuk Kelurahan Pajang. Tuan Demak, Demak baru Pajang. Terus ini cikal bakal dari dinasti Mataram Islam. Yang dari Panembahan Senopati sampai terakhir Keraton Surakarta Diningrat. Nah, tua-tua Pajang Mas dengan ini tua Pajang. Kalau ini tertua di Kota Solo. Kalau dengan Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat jauh lebih tua Kampung Lawian daripada keraton. Ini kan dulunya pura, untuk diubah jadi masjid, ada yang itu nggak diubah untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam mungkin bangunannya? Ya karena kan ketika itu bangunan udah mungkin disulapnya hanya masalah pintu-pintu depan itu Mbak. Kalau kondisi di dalamnya kan masih utuh. Kalau yang itu mungkin ini seperti kayak kubah itu mungkin arsiteknya udah sedikit dirubah mungkin saat itu karena kan kita nggak tahu, pastinya nggak tahu karena kan intinya dari Padepokan diberikan ke Ki Ageng Henis langsung diminta untuk mendirikan untuk rumah ibadah ya langsung dipakai untuk rumah ibadah Masjid Ki Ageng Henis. Bisa lanjut ke bangunan yang lain ya. Gimana? Bisa lanjut ke bangunan yang lain. Kalau bangunan yang lain di sebelah ini ada makam tertua di Kota Solo. Apa mau lihat? Mau ke sana itu makam Ki Ageng Henis. Jadi pupung kita belum ada. Nanti ada kan ini sudah buka. Iya. Kalau kita sholat baru buka, kita bisa lihat anu. Demikian liputan Liberty dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi arsitek Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.